sudah nikah apa ini my faith and my prayer life kan. Semua jelas juga suara saya kah? Jelas Manan. Tidak laju saya bercakap. Atau ada laju lagi. Iya, nanti atau laju lagi saya. Oke. Nice kalau jelas. Oke. Sebelum ini sesi kita bermula, saya mau kasih kenal dulu kamu ini kita punya speaker untuk hari ini. Mungkin kamu tertanya-tanya, ibu kita ada speaker begitu kan? Mungkin ada kamu nampak itu dia punya macam iklan-iklan itu kan yang gambar-gambar. Oke, kita punya speaker pada hari ini, nama dia si saudara Alexander Jiran, dan dia berasal dari Kota Blud, dan cakap dia punya pekerjaan biasa-biasa saja dia cakap. Dan saudara Alexander juga telah melayani sebagai koordinator TPBP, dan dia juga merupakan timbalan pengurusi KPUK. Dia juga pengurusi untuk KPUK Zone. Dia juga MPP di St. Edmund di Kota Belud, dan dia juga terlibat sama dalam penganjuran PBK dan juga SYD dan banyak lagi, tapi dia cakap cukup lah ini kalau penglibatan pelayanan saya, dia bilang. Dan dia kasih tahu juga di sini dia telah melayani selama di sekolah rendah lagi dari jam 4 dia bilang. Dari jam 4 dia sudah ikut program belia di paroki dorang dan sampailah sekarang. Dan kata-kata yang kita punya speaker pada hari ini dan kita punya speaker, kata-kata dia adalah be humble always. Dia bilang itulah kata-kata hidup yang selalu saya bawa dalam hidup, dia bilang kata-kata yang dia bawa dalam hidup dia. Dan tanpa membuang masa lagi untuk kita meneruskan kita punya sesi pada hari ini, yaitu My Faith and My Prayer Life, saya menjemput saudara Alex Paulus Jiran untuk menyampaikan sesi ini. Dipersilakan. Halo, dengar kah? Dengar. Halo, dengar. Oke. Oke, pertama sekali sebelum itu, terima kasih kepada pihak penganjur atas apa yang telah kamu lakukan, Tahniah. Walaupun cabaran kita sekarang ini sangat kuat, tetapi pihak penganjur untuk SWK yang ke-22 ini, kamu berjaya menganjurkanlah. Tahniah untuk kamu semua dan puji Tuhan. Dan semua itu adalah kasih Tuhan kepada kita semua. Tapi sebelum itu, selalunya bila saya diberikan peluang untuk memberi sesi, saya lebih suka untuk membawa di dalam doa ya. Oke, kita bawa dalam doa dulu dan kita bertenang dan kita fokuskan diri kita kepada Tuhan Yesus pada hari ini karena Dialah segala-galanya bagi kita. Oke. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas segala yang Kau telah berikan kepada kami. Dan terima kasih juga atas kehidupan yang Kau telah berikan kepada kami pada hari ini. Pertama sekali, ampuni dosa kami. Dan pada malam ini, biarlah kami bersatu denganmu. Karena di dalammu, denganmu, bersamamu, apa yang kami katakan pada hari ini adalah datang daripada Engkau, bukan daripada pribadi kami. Gunalah lidah ini dan tubuh badan ini, biarlah kata-kata yang keluar daripada mulut yang Kau telah pilih ini, biarlah itu adalah Engkau untuk menguatkan kami. Semuanya kami mohon melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, nanti kita tutup doa kita selepas kita habis. Oke, sekali lagi shalom, salam damai kepada semua. Dan saya sangat bersyukur karena walaupun kita dalam PKPB, kita dapat bertemu juga melalui lamanya lah, melalui online. Dan yang kedua, thank you kepada MC karena memperkenalkan saya, dan saya tidak perlu perkenalkan nama saya, dan saya rasa ada di antara kamu yang sudah mengenali saya, oke, dan ada yang belum. Bagi yang sudah mengenali, oke, selamat bertemu. Bagi yang belum, selamat bertemu juga lah. Dan hari ini saya telah sekali lagi
saya telah dipilih oleh Tuhan melalui kamu untuk menyampaikan sesi ini, dan saya harap saya dapat memberi yang terbaik yang boleh membawa saya dan kamu kepada Tuhan Yesus. Seperti yang kita lihat, seperti yang kita lihat di dalam slide ini. Dan kenapa saya letakkan gambar ini? Manusia di sana yaitu kita sendiri, dan yang di tengah-tengah itu COVID, coronavirus, dan yang di tepi sebelah kanan itu adalah Yesus. Karena pada hari ini ramai yang sangat takut. Ramai yang sangat takut. Siapa tidak takut kan? Sebab penyakit ini, kalau penyakit ini dia membuatkan kita menjadi X-Men atau membuatkan kita jadi Superman, mungkin semua orang mau. Tetapi virus ini membuatkan kita mati. Dan dalam kematian itu adakah kita sudah bersedia untuk menemui Yesus? Dan bagi kita yang masih di dunia, yang belum dipanggil Tuhan, seperti yang Tuhan katakan di dalam sabdanya yang hidup di dalam Bible, jangan takut, dia ada. Berharap kepada dia, sebab dia adalah satu-satunya penyembuh yang terutama bagi orang yang percaya. Dan bagi mereka yang rendah hati untuk menerima dia. Jadi itu sebabnya pada hari ini kita telah mengalami situasi norm baru, yang mana satu kejutan bagi kita ya. Tapi sebelum itu, kepada saudara-saudari, para belia, para pelajar, saya lebih suka untuk kongsikan ini. Baru-baru ini, kita telah dikejutkan, dibangunkan. Maksud saya di sini iman kita telah dibangunkan oleh seorang anak muda ataupun belia. Kalau dia masih hidup sekarang ini, umur dia 29 tahun. Oleh karena dia sangat setia dengan Tuhan, dengan kesetiaan dia itu, maka Tuhan memanggil dia pada umur yang sangat muda. 15 tahun kan? Yang mana dia mengatakan, Jesus is my great friend and the Eucharist my highway to heaven. Dengan kehadiran ataupun dengan dengan berita yang kita dengar kepada dia, yang mana dia punya mayat itu tidak reput, menandakan pada hari ini adalah satu kegembiraan bagi kita, Mbak. Kenapa saya katakan begitu? Untuk pengalaman, untuk pengetahuan kamu, pertama sekali apabila sebelum saya tidur kan, selepas berdoa, berdoa rosary, and then sebelum saya tidur, saya cek dulu di dalam Facebook itu apa-apa kata-kata Tuhan. Dan ngangam saya ternampak yang ini, Bah. Dan terus saya bangun semula dan tengok. Dan bila bacakan, saya sangat gembira. Saya sangat gembira karena mengetahui berita yang mayatnya tidak reput. Dan bila saya baca kan, dia mengatakan begini kepada mama dia. Bila ternampak tulisan dia, Mak, dia bilang, saya akan berikan suatu tanda sekiranya saya berada di syurga, Bah, dia bilang. Jadi ini berarti apa yang Tuhan katakan di dalam Alkitab, yaitu Matius bab 28 ayat 20, adalah membuktikan pada hari ini benar. Yang mana dari awal dunia dijadikan sehinggalah di zaman modern ini Yesus menyertai kita. Jadi inilah satu kegembiraan bagi kita, yang mana ketahuilah dia cakap, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kepada para belia dan para pelajar pada hari ini, sama ada yang masih iman dia sangat teguh ataupun yang makin pudar sudah, ketahuilah kita diberi satu tanda pada hari ini melalui Blessed Carla Acutis. Jadi ini adalah satu kekuatan bagi kita untuk terus melayani Tuhan, untuk terus berharap pada Tuhan, karena Tuhan itu betul-betul hidup. Cuma yang membezakan dia tidak kelihatan. Nanti saya akan beritahu macam mana kita boleh melihat dia. Macam mana kita boleh melihat dia. Jadi
Kenapa saya mulakan dengan slide ini kepada para belia dan para pelajar sekalian? Karena saya ingin memberikan kekuatan dan juga semangat pada kita untuk melayani Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Jangan takut, jangan merasa rugi untuk datang kepada Dia. Karena kita tidak rugi. Malah kita akan satu lagi yang memberikan hasil yang sangat lumayan kepada kita ya. Oke, saya harap ini adalah dan satu kan pada semua para pelajar dan para belia juga, umuran kamu ini adalah masih dikatakan belia. Oke, pada malam ini jangan fokus yang kamu nampak di dalam gambar ini yaitu saya, tetapi fokus kepada Tuhan. Oke, fokus kepada Tuhan agar sebab sekarang ini sesi dia saya tidak dapat melihat kamu face to face lah. Kalau melihat face to face kan saya boleh pergi dekat untuk membawa kamu untuk terus fokus kepada apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Tapi oleh karena kita melihat online, mungkin ada yang main handphone, kita tidak tahu, mungkin dia hanya on sahaja online, tetapi membuat kerja yang lain. Jadi adalah sayang itu masa berada di sini kalau betul-betul tidak mendengar, sebab saya akan coba yang terbaik, apa yang Tuhan ingin saya berikan kepada kita semua. Oke, kita fokus kepada Yesus dan Bunda Maria. Dan apabila saya membaca kertas kerja ataupun apa yang diberikan kepada saya sangat tertarik dengan ini. Yaitu, inilah situasi yang berlaku kepada pelajar masa sekarang. Yaitu lack of physical, social support, additional commitments, SOP restriction, ever changes situation, demands to adapt to new norms. Jadi dengan ini semua, kamu telah mengatakan inilah situasi dia. Sebenarnya kepada para pelajar dan juga para belia, yang khususnya pada hari ini, ke semua situasi ini sebenarnya sebelum COVID ini datang, kita sudah pernah mengalami sebenarnya. Kita sudah pernah mengalami sebenarnya. Cuma apabila COVID datang, situasi dia itu mungkin ada berbeza. Oke, mungkin ada berbeza. Jadi, bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini adalah apa yang harus kita lakukan. Apa yang Blessed Carlo katakan, fokus kepada Jesus. Tapi tidak berarti bila kita fokus pada Jesus, kita tidak boleh menghidupi apa yang dalam dunia. Tidak. Tetapi dengan kita fokus kepada Jesus, segala situasi yang ini nih, kita dapat selesaikan dengan mudah sebenarnya. Sebab segala masalah ataupun cabaran, jawaban dia adalah Yesus. Oke, jawaban adalah Yesus. Bagaimana? Adalah melalui doa dan juga iman kita. Oke, ini yang saya nampak tadi lah. Saya tidak mau hurai ini sebenarnya, tapi bila saya bacakan adalah sayang bagi saya untuk tidak hurai sebenarnya di sini. Oke, nah dari semasa ke semasa kamu boleh tanyalah sekiranya ada masalah dan saya coba untuk membantu ya. Kita pergi yang ini, pengalaman hidup saya. Oke, kita pergi yang ini. Saya hanya fokus kepada apa yang telah diberikan di dalam kertas kerja di dalam sesi ini, sebab apabila saya nampak sangat cantik sekali perjalanan dia. Terima kasih kepada yang telah menghasilkan guideline itu, sangat membantu bukan saja untuk kamu tetapi untuk diri saya juga ya. Oke, pengalaman hidup Pak. Soalan yang pertama, pernahkah Anda sendiri mengalami masalah tekanan rohani? Oke, ini bertanya kepada saya lah. Semada hilang semangat melayani ataupun tidak konsisten dalam doa, atau pernahkah Anda membantu orang lain, terutamanya belia kampus yang menghadapi masalah tekanan rohani, seperti hilang semangat melayani, tidak konsisten di dalam doa. Oke, yang pertama, jawaban saya di sini
apabila Anda bertanya, pernahkah Anda sendiri mengalami masalah tekanan rohani? Jujur saya katakan tidak pernah lah kalau yang mengalami masalah tekanan rohani. Kenapa saya katakan tidak pernah? Karena sebab kita semua mempunyai pengalaman pribadi masing-masing bersama dengan Tuhan. Ini adalah pengalaman pribadi saya, yang mana apabila saya merasakan doa saya itu tidak dijawab Tuhan, ataupun apabila saya merasakan saya di dalam penderitaan dan saya merasakan tidak Tuhan bersama saya tidak menyalahkan Tuhan, ataupun saya tidak mengatakan yang inilah terakhir saya melayani Engkau Tuhan. Tetapi apabila saya mengalami semua itu, apa yang saya buat ialah ini yang realiti ya. Apabila saya mengalami penderitaan ataupun mengalami kesusahan, bebanan, apa yang saya buat adalah saya duduk di hadapan altar kecil saya ini yang di belakang saya sekarang ini. Dan saya duduk dan saya berdiam dalam beberapa menit dan berbual dengan Tuhan. Saya mengatakan, di mana Engkau saat saya menderita? Di mana Engkau saat saya dalam kesusahan? Dan apabila saya mengatakan begitu, saya merasakan satu kelegaan yang luar biasa bagi saya. Ini yang saya alami. Dan apabila saya mengatakan begitu, ada sesuatu yang menjawab saya di dalam hati, suara kecil. Yang mengatakan, saya sentiasa bersama Engkau, Paulus. Dan dengan suara kecil itu membuatkan saya terus duduk beberapa menit lagi untuk berbual-bual dengan Yesus. Dan itulah kenapa saya katakan, pernahkah Anda sendiri mengalami masalah tekanan rohani? Tidaklah. Tetapi kalau Anda bertanya dengan saya, pernahkah Anda tidak konsisten dalam doa? Jawaban saya, pernah. Oke, pernah. Kenapa? Di atas kesibukan, kepenatan, dan banyak lagi lah. Oke, tapi kalau bertanya dengan saya, pernahkah hilang semangat melayani? Tidak pernah. Malah berkobar-kobar. Sehingga sekarang pun sebenarnya berkobar-kobar. Untuk pengetahuan, saya sudah biasa untuk menganjurkan sesuatu program. Program untuk peneguhan penyegaran iman. Jadi apabila dalam COVID ini susah untuk menganjur secara face-to-face, saya berusaha, saya berusaha bertanya dengan Tuhan, apa yang harus saya buat? Apa yang harus saya buat supaya saya dapat menyebarkan firman-Mu? Jadi dia akan memberi jawaban. Dan syukur puji Tuhan, baru-baru dia memberi saya kebijaksanaan, kekuatan untuk melaksanakan satu program. Dan ada lagi dia beritahu yang akan datang lagi, harus hancur ini. Untuk bersama-sama dengan beliau. Jadi itulah saya katakan, kalau segi mengalami masalah tekanan rohani itu tidak pernah, hilang semangat melayani itu tidak pernah, tapi tidak konsisten di dalam doa itu pernah. Pernah terjadi masa yang sebelum COVID. Tetapi selepas COVID ini, ada tahu kebaikan COVID ini? Kebaikan COVID ini adalah saya lebih banyak masa bersama Tuhan di mini altar saya setiap malam. Itu kebaikannya berbanding dulu, sebab terlalu sibuk. Tapi untuk masa sekarang ini bekerja di rumah, banyak masa Angelus duduk di mini altar, Divine Mercy duduk di sana. Lepas itu bila masa rasa macam yang penat itu, tengok itu gambar Divine Mercy duduk dan bercerita dengan dia, begitu. Dan pernahkah Anda membantu orang lain, terutama belia kampus menghadapi masalah tekanan rohani? Ya, pernah. Malah sekarang pun pernah. Baru-baru saya telah di-PM oleh seorang belia yang sangat stres dengan keadaan hidup dia, dan dia ada mengatakan yang dia terpikir untuk bunuh diri. Bunuh diri, dan coba untuk membantu dia lah. Dan bersyukur pada Tuhan karena dia mendengar. Tapi
saya sangat sedih apabila mendengar satu belia yang saya tidak kenal di kampung saya telah bunuh diri, minum racun, mungkin tekanan keluarga dia. Dan saya PM yang mengenali dia, kenapa? Lepas itu, kenapalah dia tidak PM saya? Tapi mungkin kami tidak mengenali begitu kan. Jadi, thank you pada soalan ini, karena dengan soalan ini saya dapat berkongsi sedikit pengalaman saya untuk ini ya. Oke, dari semasa ke semasa saya akan beritahu lagi apa yang saya pernah alami di dalam kehidupan. Oke, dalam situasi COVID ini. Seterusnya ini, apakah simptom ataupun masalah ataupun tanda-tanda lah masalah tekanan rohani, nanti kita jawab, dan bagaimana Anda membantu diri Anda atau seorang itu menghadapi cabaran tersebut. Oke. Ini pengalaman hidup, simptom masalah tekanan rohani tersebut. Pertama, seperti yang kamu nampak sana, simptom-simptom dia adalah perasaan marah. Oke, perasaan marah apabila seseorang itu tidak perfect di dalam pelayanan dia ataupun dalam satu program. Pas itu bila dia merancangkan sesuatu begini, tapi tidak seperti yang dirancang dia itu, tidak seperti yang dia rancang, timbullah perasaan marah itu, dan perasaan marah itu membawa dia untuk memperburuk-burukkan seseorang. Itu adalah simptom masalah tekanan rohani sebenarnya. Dan putus asa, yang mana apabila dia merasakan doa dia tidak dijawab, ataupun apabila dia merasakan tidak apa-apa yang dia dapat dalam pelayanan, terus dia putus asa. Oke, pas itu dia mengatakan cukup di sini sahajalah. Dan simptom yang seterusnya cemburu dengan pelayanan orang lain. Ini adalah salah satu simptom yang sangat bahaya juga lah bila cemburu dengan pelayanan orang lain. Maksudnya di sini dia nampak pelayanan orang lain itu selalu dipuji ataupun selalu menonjol. Lepas itu dia pun rasa cemburu dengan apa yang seseorang itu buat. Oke, itu adalah simptom masalah tekanan rohani. Lepas itu rasa sukacita dalam pelayanan sangat kurang. Oke, sangat kurang. Walaupun dia bernyanyi begitu, tapi masih belum ada sukacita. Itu juga adalah simptom masalah tekanan rohani. Dan banyak kerisauan lah. Banyak kerisauan di sini adalah sesuatu program itu takut dia tidak perfect begitu. Oke, takut tidak perfect. Sedangkan Tuhan ada, kan? Tuhan ada. Risau memang boleh, tetapi risau terlampau itu seolah-olah tidak Tuhan yang boleh membantu dia, tidak Bunda Maria. Dan merasa tidak dihargai apa yang dilakukan dalam pelayanan. Sebenarnya orang itu menghargai, tetapi dia merasakan tidak menghargai. Dan akhirnya cukup di sini sajalah, penat gitu, kan? Dan yang sering kali saya dengar adalah ini, rasa ditinggalkan Tuhan. Ini adalah satu simptom yang sering kali saya dengar lah apabila beberapa pelajar ataupun belia yang minta konseling dengan saya. Kenapa Bani Paulus, dia bilang, saya selalu berdoa setiap malam, pasus setiap minggu pun saya pergi sembahyang, tapi kenapa doa saya tidak didengar? Kenapa kehidupan kami tidak pernah berubah? Makin saya dekat dengan Tuhan, makin saya menderita. Oke? Dan dia sering bertanya, kenapa? Betul ada Tuhan nih? Dan mempersoalkan kepercayaan, ada keraguan tiba-tiba. Lepas itu tiba-tiba, oke, saya berehat dulu lah. Dan semua itu adalah simptom masalah tekanan rohani. Oke? Jadi, apakah punca semua ini? Punca adalah diri kita sendiri. Yang mana diri kita tidak betul mendalami itu iman yang kita dengar di dalam homily ataupun di mana-mana kita mendengar firman Tuhan. Kalaulah betul-betul hari ini kita mencintai Tuhan, mencintai Bunda Maria, simptom-simptom ini kita boleh atasi. Dia memang akan berlaku. Saya tidak boleh katakan tidak berlaku. Boleh berlaku. Tetapi kita boleh atasi dengan iman
yang teguh kepada Tuhan. Jadi bagaimana Anda membantu diri Anda? Oke, kenapa saya katakan Anda? Sebab saya katakan tadi, saya tidak pernah mengalami masalah tekanan rohani. Kalau pernah pun dapat diatasi. Oke, bagaimana Anda bagi mereka yang mengalami masalah tekanan rohani ini adalah Matius 11:18. Apa yang dikatakan di sini? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, dia bilang, Mbak. Tetapi kepada para belia dan para pelajar, kata-kata Yesus ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini hanya berguna bagi mereka yang 100% percaya kepada Yesus dan Bunda Maria. Firman ini, sabda ini, dia tidak akan berguna kepada seseorang yang hanya membaca dan tidak percaya. Tetapi firman ini berguna kepada seseorang yang 100% percaya pada Yesus dan Bunda Maria. Jadi, dasarnya adalah apa? Percaya dulu, barulah kata-kata ini mempunyai kekuatan dan juga kuasa. Kata-kata ini tidak akan mempunyai kuasa dan tidak mempunyai kekuatan dan tidak akan berguna pada kita sekiranya kita tidak percaya. Jadi, apa yang membuatkan kita percaya kepada firman ataupun sabda Tuhan di dalam Alkitab adalah iman yang hidup. Iman yang hidup. Sebab iman itu membawa kita kepada yang tidak kelihatan. Sebab iman itu membawa kita kepada Yesus yang tidak kelihatan dan membawa kita untuk senantiasa mengasihi sesama. Kenapa saya berani ataupun sangat bersemangat mengatakan begini? Karena pengalaman saya, apabila saya sudah burn out, yang mana baru-baru apabila majikan saya telah menyuruh saya membuat satu program, ataupun bukan satu program, satu teaching factory, kedai lah untuk para pelajar buat praktikal. Dan saya diarahkan untuk mencari mana-mana industri untuk buat collaboration itu bukan mudah dengan keadaan COVID sekarang yang susah untuk bergerak. Jadi yang pengarah suruh saya adalah dan juga tim-tim saya untuk mewujudkan satu pusat pengurusan bungkusan. Sebab dalam COVID ini bungkusan kiriman pos terlalu banyak. Dalam satu hari itu mendapat 100 lebih 200 bungkusan. Jadi di bagian admin itu tidak mampu sudah untuk mengurus. Jadi dia serahkan kepada kami sebagai logistik. Ngangam saya adalah ketua. Dia hanya bagi tempo 2 minggu. Ya Tuhan, 2 minggu untuk mencari company. Apa yang kamu tahu apa yang saya buat? Selepas hajat meeting itu, pada waktu petang, saya mandi, terus saya duduk di altar. Tuhan, saya bilang, saya selalu panggil Bapak, Bapak, saya bilang, saya penat, saya sangat penat. Betul, saya sangat penat. Sebab masa yang disuruh buat program itu, saya selalu tidur pukul 2 pagi, pukul 3, untuk buat kertas kerja, untuk pembentangan. Pernah dulu, yang satu malam itu, dia suruh saya buat video untuk promosi itu teaching factory kami. Pukul 5 pagi sudah saya tidur. Pas itu pukul 8 itu video harus ditayangkan. Lepas sejak 5 pagi saya tidur 1 jam terus bangun untuk bersedia online semua. Dan masa itu saya rasa panas badan.
Dan saya mengatakan pada Yesus, Bapa, saya penat, sangat penat. Tetapi kamu tahu apa yang berlaku pada saat itu. Kepenatan itu menjadi sukacita apabila saya meluahkan masalah itu pada Tuhan Yesus. Karena saya percaya dengan kata-kata ini. Marilah kepada aku semua beban berat. Aku akan memberi kelegaan padamu. Dan akhir melaksanakan program itu. Dan puji Tuhan, puji Tuhan, pengarah Ngangam, dia adalah Katolik juga. Jadi saya keberanian untuk berhubung, saya bilang setuju untuk, dan dia akan jadikan kami sebagai mini pos. Jadi itulah firman Tuhan, memang sabda yang hidup, hanya berguna bagi kita yang benar-benar percaya. Iman. Oke? Ditambah lagi, namun dia bilang itulah tadi, ditambah lagi dengan Roma 12 ayat 12. Apa dia bilang? Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Doa, bertekunlah dalam doa. Dan Amsal berkata, obat yang paling hebat adalah hati yang penuh sukacita, hati yang gembira. Macam mana pun kita menderita, bergembiralah. Karena kita mempunyai Yesus yang hidup walaupun tidak kelihatan. Oke, kepada para belia dan para pelajar, apabila kamu mengalami sesuatu masalah tekanan rohani, janganlah mengatakan, inilah ini terakhir saya melayani, saya berehat dalam 1 tahun. Dalam pelayanan tidak ada istilah begitu ya. Oke, teruskan. Jangan berehat kalau Tuhan tidak suruh rehat. Itu yang selalu saya katakan pada diri saya. Oke. Seterusnya, ini yang selalu saya katakan. Be patient when you have nothing, and be humble when you have everything. Humble lah apabila kita sudah ada semuanya. Oke, tidak payah kasih tunjuk-tunjuk sekiranya tidak perlu. Oke, biar orang sendiri tahu tanpa kita yang begitu apa. Sebab itu lagi berkat yang hebat lah. Oke, biar orang tidak tahu yang kau sudah melakukan itu ini. Oke, biar Tuhan yang tahu. Satu hari nanti kita akan tahu. Seperti Blessed Carlo Acutis kan, apabila dia sudah pass away, yang datang adalah semua orang-orang yang homeless, yang miskin. Umat dia sangat terkejut. Itu yang terbaik sebenarnya. Oke. Nah, iman dan hidup secara pribadi. Apakah itu doa bagi Anda secara pribadi? Oke, secara pribadi. Secara pribadi, doa itu adalah komunikasi di dalam relasi ataupun hubungan dengan Tuhan. Oke, ini adalah pribadi saya. Dan saya mengatakan juga doa adalah perjumpaan dengan Tuhan. Oke, kepada para belia ataupun para pelajar, kenapa saya katakan begini? Apabila saya berada di mini altar pada setiap malam, saya sangat bersyukurlah karena diberi kesempatan di dalam masa situasi COVID ini, kekerapan untuk berdoa itu kan sentiasa kerap sudah. Dan kenapa saya katakan doa adalah komunikasi di dalam relasi dan hubungan Tuhan. Kenapa? Sebab apabila saya duduk di mini altar dan lilin itu menyala dengan keadaan yang tidak begitu terang, dan kau merelakan ataupun menyerahkan diri kau sepenuhnya kepada Tuhan, keadaan yang sunyi, dan kau mengatakan, Tuhan ataupun Bapa, aku datang padamu. Dan saya merasakan seolah-olah Tuhan berada di samping saya. Kau masih ingatkah di dalam Yohanes
perbualan Yesus di antara Nikodemus. Apabila Yesus bertanya kepada Nikodemus, dia cakap sini, kau dapat merasakan sesuatu ataupun kau mendengarkah sesuatu? Ya, mendengar tiupan angin dan sejuk. Dan Tuhan mengatakan kepada Nikodemus, dia mengatakan begini, adakah kau melihat itu angin? Tidak, dia bilang si Nikodemus. Dan Tuhan pun beritahu, dan begitulah Roh Kudus. Kau tidak dapat melihat Roh Kudus, tetapi kau dapat merasakan kesan kehadiran Dia. Kau dapat merasakan efek kehadiran Dia. Jadi apabila saya hayati itu dan percaya itu, dan saya membayangkan malaikat pelindung saya berada di sebelah saya, dan saya coba untuk menggerakkan tangan saya cakap pegang, saya ingin memegang tanganmu. Dan kau dapat merasakan yang dia betul-betul berada di samping, Mbak. Dan apabila kau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, pada hari ini saya mau datang padamu, dia bilang kan, dari tadi lagi saya menunggu kau. Dari tadi lagi saya menunggu kau, dan saya melihat kau sedang membuat kerja kau. Begitu, Mbak, di dalam suara hati. Jadi, itulah saya katakan pada hari ini, secara pribadi, kalau para pelajar ataupun para belia bertanya saya, apakah itu doa? Doa itu adalah komunikasi kita untuk mengeratkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan doa itu adalah perjumpaan kita dengan Tuhan. Setiap hari kita mengatakan, Tuhan saya rindu kau, Tuhan saya ingin jumpa kau, Tuhan saya ingin peluk kau, tapi tidak berdoa. Dan kata-kata itu hanyalah pura-pura, hanyalah dusta. Kalau kita mengatakan hari Tuhan saya ingin jumpa kau, saya rindu sama kau, saya ingin peluk kau, berdoa. Dan bawa dia, peluk dia. Sebab ini Alkitab adalah pertemuan kita dengan Tuhan. Semua perkataan dia ada di sini, Mbak. Ini yang saya rasa. Ini yang saya rasa. Dan semakin kita berdoa, relasi kita dengan Tuhan semakin rapat, Pak. Oke? Dan menurut kepada Katekismus Gereja Katolik 559, doa adalah pengangkatan jiwa kepada Tuhan ataupun satu permohonan pada Tuhan demi hal-hal yang baik. Jadi, sama seperti yang saya katakan tadi lah, apabila kita berdoa, kita akan memohon kepada Tuhan. Kita akan memohon keampunan. Mana-mana perkara yang tidak menyenangkan Dia yang kita lakukan. Jadi itulah nasihat saya kepada para belia dan para pelajar pada hari ini. Bagi mereka yang doa dia tidak konsisten, ataupun doa dia jarang-jarang begitu kan, coba buat dulu apa yang saya katakan tadi, dan apa yang saya rasa, kamu juga akan merasa. Dan saya percaya, kalau 200 orang yang mendengar sekarang ini, ada juga yang pernah merasa apa yang saya rasa. Dan setiap kita di sini mempunyai pengalaman pribadi bagaimana bertemu dengan Tuhan melalui doa. Bagi mereka yang terus berdoa ataupun yang doa dia sentiasa konsisten, teruskan. Satu hari kau akan tahu apakah yang saya dan kamu akan terima. Sebab doa itu sangat penting, sangat penting. Oke, bagaimanakah doa menjadi komponen yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai seorang Katolik? Ini yang tadi saya merenung, bagaimana doa? Kenapa persoalan ini timbul, saya bilang. Mungkin ada yang belum tahu. Dan saya ingin bertanya, bagaimana kita menghubungi keluarga atau kawan kita yang jauh? Apa yang harus kita guna? Oke, bagaimana kita menghubungi? Sudah tentu pada hari ini kita akan menggunakan handphone. Dalam handphone ada WhatsApp. Dalam handphone ada Facebook. Dan semua itu kita akan guna, sebagai medium kita untuk menghubungi keluarga dan kawan-kawan kita. Jadi berbalik kepada soalan bagaimana doa. Jadi apakah aplikasi kita untuk menghubungi Tuhan? Doa.
doa itulah yang kita gunakan untuk menghubungi Tuhan. Jadi, bagaimanakah doa menjadi komponen yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang Katolik? Adalah doa penghubung kepada Tuhan. Dan satu lagi yang saya ingin katakan kepada kita semua di sini termasuk saya. Tuhan tidak kelihatan. Dan roh kita pun tidak kelihatan. Yang kelihatan di dalam tubuh kita adalah daging. Jadi kalau kita mau berkomunikasi dengan Tuhan, mau berhubung dengan Tuhan, doa, tetapi gunalah roh kita untuk menghubungi Tuhan yang tidak kelihatan, karena roh kita itu boleh melihat Tuhan yang tidak kelihatan. Dan bagaimana? Adalah melalui iman kita. Jadi doa ini adalah satu komponen untuk menghubungi Tuhan. Jadi kepada mereka yang rindu pada Tuhan, duduklah, berdiam dan hening, berdoalah dengan iman yang teguh. Oke? Seterusnya, apa kaitan iman dan hidup doa? Sebelum itu, Ibrani 11:1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Dan Markus mengatakan, Tuhan Yesus berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dalam Matius pula, and whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith. Ditambah lagi, doa yang disertai dengan iman yang hidup membuka kesempatan bagi kita untuk mengalami mukjizat dan pertolongan Tuhan. Ditambah lagi, ditegaskan pula oleh Markus, asal tidak bimbang hatinya, tetap percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Kesimpulannya, jadi kunci adalah iman. Sebab dalam iman itu ada percaya. Jadi maka dengan itu kepada para belia dan para pelajar, oke? Dua-dua lah, oke? Apa kaitan iman dan hidup doa? Iman itu membawa kita untuk percaya apa yang kita doakan. Kalau hari ini kita berdoa tanpa iman, doa itu hanyalah sia-sia. Sebab kita berdoa tetapi tidak ada iman, kita hanya mengungkapkan perkataan yang kosong. Tetapi kalau hari ini kita berdoa dan kita percaya doa itu didengar oleh Tuhan, maka dengan itu doa itu akan didengar oleh Tuhan dan kita menerimanya. Dan sudah dibuktikan. Tuhan Yesus berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah, dia bilang, bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini adalah pengukuhan kepada Yesus. Dan asal kamu tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa ia akan dikatakan, itu akan terjadi, maka akan terjadi. Jadi kuncinya di sini adalah iman. Iman yang membuatkan kita percaya. Itulah kaitan iman dan hidup. Iman dan doa itu tidak dapat dipisahkan. Kalau dipisahkan, maka dengan itu doa itu hanya kata-kata kedagingan saja. Tetapi doa itu harus disusuli dengan iman. Dan iman itu harus disusuli dengan kasih. Macam mana menjelaskan? Nah, secara pribadi saya lah. Apabila saya mengatakan begini ya, saya cakap, Tuhan, ataupun saya selalu Bapak, saya bilang, Kau yang telah memilih saya untuk menjadi ketua dalam program ini. Dan saya yakin, saya percaya, Kau tidak akan meninggalkan saya. Kau tetap akan bersama dengan saya. Maka dengan itu, selesai, Bah. Maksudnya, saya relakan diri saya dipilih, dan saya berjalan ke hadapan,
dan dengan penuh pengharapan yang Yesus akan membantu saya. Begitu. Dan oke, ini satu lagi yang saya kongsikan. Apabila saya berdoa dan ada satu suara hati, dia cakap di sini, Paulus buat program, dia bilang, buat satu program. Apa yang program saya ingin buat dalam keadaan sekarang ini, Bapak? Saya bilang. Program untuk penyegaran iman, dia bilang. Terus macam mana mau buat? Dia tidak sudah jawaban lah. And then saya abaikan, saya kasih delay itu. Tetapi setiap saya membuat kerja sebelum berdoa Tuhan, dia sentiasa berbisik, buat program. Dan bisikan ini bukan masa dulu yang saya anjur itu sebenarnya Rahman pernah alami, dan lama-lama saya tidak tahan, dan terus saya pergi altar, saya bilang, saya buat, tapi guide saya buat begitu, tapi bimbing saya, biar engkau berjalan bersama saya. Apa yang harus saya buat? Bermula dari sana saya mengatakan apa yang harus saya buatkan, terus itu kebijaksanaan itu ada, dia cakap, oke, kau hubung ini, pas itu sudahlah, saya tidak pandai sebenarnya dalam yang link-link online semua yang live nih. Jadi kau hubung ini kan, sebenarnya rupa-rupanya bila saya hubungkan, Tuhan sudah sentuh semua hati orang-orang yang saya hubung, dan semua mengatakan oke, dia bilang. Jadi makanya di sini apabila kita betul-betul percaya dan ada iman yang bahwa Tuhan itu menyertai kita, Tuhan akan membantu, Dan itu yang saya katakan pada hari ini, iman dengan doa tidak dapat dipisahkan, sebab iman itu menghidupi doa. Oke, amin. Nah, saya harap jelas di sini ya, untuk memberi kekuatan pada kamu apabila berdoa nanti, sesuai dengan iman, percaya apa yang kamu doa. Oke? Ini lagi. Apakah faktor yang boleh mengakibatkan hidup doa seorang itu terjejas, berubah, tidak konsisten? Oke, kamu nampak yang saya bagi dunia sekarang kan? Walaupun dunia sekarang ini kita mengalami situasi COVID, tetapi tidak juga ketinggalan itu teknologi semakin canggih, dan tidak juga ketinggalan bila teknologi canggih, kesibukan itu ada juga. Jadi salah satu faktor yang mengakibatkan hidup doa seorang itu terjejas, berubah, dan tidak konsisten adalah yang pertama, kesibukan. Oke, ini tidak dapat dinafikan, setiap kita mempunyai kesibukan tersendiri, sama ada kesibukan yang terlampau sibuk ataupun sederhana. Kedua, yang membuatkan atau faktor yang membuatkan doa kita itu terjejas ataupun berubah tidak konsisten adalah teknologi itu sendiri. Teknologi sebenarnya ada kebaikan, sebab Blessed Carlo Acutis juga adalah patron of the internet kan. Dia menyebarkan firman Tuhan melalui teknologi, yaitu Eucharist itu dia telah buat dalam website dan dia sebarkan, untuk semua, dan itu adalah dia punya penginjilan lah kepada kita semua di sini. Jadi kenapa saya katakan teknologi itu salah satu yang membuatkan tidak konsisten adalah kita lebih tertumpu kepada apps yang menarik kita untuk tidak berdoa. Untuk tidak berdoa. Kenapa saya katakan begini? Sebab ini seringkali saya mendengar sharing ataupun mendengar luahan daripada beberapa belia dan pelajar yang mengatakan, saya banyak masa untuk tengok YouTube, saya banyak masa lagi tengok WhatsApp, saya banyak masa lagi tengok itu Facebook, sampai macam tidak ingat berdoa. Dan itu adalah salah satu faktor kita, doa kita tidak konsisten. Bila kita berdoa pun dalam Bapa, Putra dan Kudus, amin. Salam Maria penuh rahmat, amin. Begitu. Belum pun habis itu Salam Maria sudah kasih amin. Begitu. Lepas itu apa-apa doalah, begitu kan. Jadi kesibukan juga adalah salah satu faktor. Kesibukan juga salah satu faktor tidak konsisten. Tetapi di dalam masa COVID ini sebenarnya apa yang message yang Tuhan telah berikan kepada kita di sini adalah sebelum COVID kita seringkali tidak ada masa untuk dia, terlalu sibuk betul.
berbanding yang sekarang. Tetapi bila ada COVID sudah kita berada di rumah kan, masa itu ada kita bersama Tuhan. Jadi itulah message Tuhan yang dia beritahu kita berehat dan datang kepada Dia melalui hening. Dia tidak mau yang tanpa 1 jam 2 jam, 15 menit pun dia sudah Bapak sudah macam happy tahu sebenarnya. Itu yang saya rasa lah. 15 menit kita duduk dan memikir ataupun bercakap berbual-bual dengan Dia kan, kita sudah merasakan kegembiraan itu, Bah. Kalau betul-betul kita iman kita adalah kan. Oke. Jadi itulah faktor-faktor Dia, dan faktor selebihnya itu saya tahu, kamu tahu sendiri apa faktornya. Bila kita tidak berdoa dan kita mengatakan tidak masalah, sedangkan kita ada masalah lagi, tengok itu, tengok ini, itulah faktor-faktor kenapa kita tidak konsisten. Ada satu buku saya terbaca, Bah. Bila saya baca yang pasal doa ni kan, sebelum saya dapat sesi ini, dia cakap begini, ada lebih baik kita tertidur semasa berdoa rosary daripada kita tertidur semasa tengok movie-movie. Sebab para kudus juga pun ada yang tertidur masa berdoa rosary. Salah satu dia Saint John de Bosco, dia tertidur masa dia berdoa rosary. Ada lebih bagus kita tertidur semasa kita berdoa rosary pada kita tertidur berbaring tengok itu movie-movie yang bukan memberi keselamatan kepada kita. Dan ataupun kita WhatsApp sampai itu handphone pun terjatuh di muka yang gitu kan. Ada lebih baik kita tertidur berdoa rosary berbanding itu semua yang teknologi itu. Oke. Jadi saya harap boleh dapat tangkaplah maksud saya di sini ya. Secara praktikalnya, apakah cara doa seseorang pelajar kampus boleh diamalkan supaya dapat meneguhkan semangat melayani setiap hari sekaligus mengurangkan stres harian, terutama di norma baru ini? Yang ini saya rasa kamu boleh menjawab sendiri sebenarnya. Apakah cara doa? Yesus mengatakan, kita tidak perlulah berdoa bertele-telekan. Cukuplah Bapa kami semua, Salam Maria. Dan yang pendek pun cukup sudah. Yang mana pada hari kita kan, Tuhan, saya datang kepadamu, perbaharui hidup saya. Dan bimbing saya, ikut saya, agar saya menyenangkan hatimu setiap hari. Amin. Kalau doa itu disusuli dengan iman, kita akan merasa itu kehadiran dan malaikat pelindung kita merasakan dia sentiasa ikut kita, Bah. Walaupun sebenarnya malaikat pelindung sentiasa ikut kita. Tetapi kalau tidak imankan, kita tidak dapat merasakan kehadiran dia itu. Tapi kalau ada iman, kita dapat merasakan dia sentiasa mengikuti kita, Bah. Jadi, apakah cara doa seorang pelajar kampus itu? Kalau saya katakan pada hari ini, berdoalah rosary setiap masa, ada juga yang panjang gitu. Jadi, gunalah doa yang kamu pernah dengar, yang membuatkan diri kamu dekat kepada Tuhan dengan iman dan doa yang hidup. Tidak guna kita berdoa panjang kalau iman itu tidak ada di sana. Kalau doa itu sedikit saja tapi disusuli dengan iman, maka dengan itu kau akan merasakan perlindungan Dia. Oke, terutama di dalam norma barulah. Asal turun kereta macam kalau saya lakukan, apabila saya naik kereta, saya berdoa, Tuhan ikut saya, lindungi saya. Dan selalu yang saya sering kali gunalah, kalau saya balik Kota Blud, bermula dari Polis sampai Kota Blud, saya akan berdoa rosary lah. Maksud saya di sini berdoa rosary itu, saya bukan ikut yang apa, yang sebab memandukan, saya hanya baca Salam Maria berulang-ulang sampai di rumah. Yang kalau saya turun baru saya berhenti. Dari Poli, kalau masih drive belagan, saya ulang-ulang tuh Salam Maria, Salam Maria. Pernah terjadi dulu bersama anak buah saya, kami balik malam, pukul 10 malam sudah, angin kuat. Saya beritahu anak buah saya, mari kita baca Salam Maria dari. Apabila sudah sampai Tenggilan, ada sudah perasaan yang oke, kita kasih berhentilah ini, saya bilang. Tapi ada perasaan yang dalam hati, teruskan, dia bilang. Bila teruskan, kamu tahu satu, tiba-tiba kan nasib baik kami berdoa rosary, Salam Maria, Bah.
ada pokok tumbang bah. Pas itu ada kereta di sebelah kiri kanan kan. Lepas itu nasib baik, saya rasa itu Bonda Maria lah yang melindungi kami. Kalau tidak kan kami accident sudah mas satu. Jadi syukur puji Tuhan yang saya tidak putuskan itu doa Salam Maria daripada rumah sampai di poli. Terus apabila sudah mengalami itu kan terus kami kasih kuat lagi itu doa rosari itu Salam Maria karena berterima kasih kepada Bonda Maria atas pelindungan. Karena kami percaya itu bukan kebetulan, itu Bonda Maria yang melindungi. Oke, jadi jawaban saya ini adalah cara doa itu berdoalah apa yang kamu pernah dengar, yang kamu pernah alami, tapi susulitlah dengan iman yang teguh dan agar doa itu hidup. Oke, nah, kejap lagi. Tema HSWK 22. Cadangan inspirasi firman boleh dipetik dari Roma. Saya suka lah sebenarnya, kamu tahu, di masa COVID ini sebenarnya, kalau ada yang mengatakan, saya rindulah mau datang, mau dengar sesi semua yang macam dulu, yang pergi di Dewan, pergi itu, dibilangkan. Sekarang ini tidak dapat mendengar. Tipulah, tidak dapat mendengar. Saya hari-hari mendengar pun sesi. Kata di mana saya dengar? YouTube. Saya buka itu YouTube, saya dengar itu sesi pada Father di luar negara ataupun itu apa tuh yang di Keningau tuh Kekitaan FM tuh buka itu dengar, Fresh Juice semua dengar, masa makan pun masa makan saya mendengar begitu. Jadi saya rasa fresh juga. Seolah-olah saya pernah menghadiri seminar, sesi. Saya ikut lagi yang Karmel. Saya tidak pernah ikut seminar ataupun retreat di Karmel di Tabunan. Tapi bila yang masa sekarang saya ikut, sebab melalui YouTube. Saya ikut, pas itu adoration saya ikut. Begitu. Jadi apabila dulu saya mendengar satu seminar ataupun ceramah daripada Romo, daripada Indonesia itu berkenaan dengan kasih, dan terus saya dapat sesi ini terus bilang, Tuhan, thank you sebab Kau telah memberikan memilih saya untuk ini, nasihat untuk hidup dalam kasih. Jadi itu sebabnya saya katakan tema yang kamu pilih ini sangat luar biasa, sangat hebat. Oke, kenapa? Dia mengatakan di sini ialah dia memberi nasihat ataupun membuka mata kita pada hari ini, hendaklah kasih itu jangan berpura-pura, bah, dia bilang. Kasih itu harus yang tulus, bah, yang pure. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Dan di dalam sesi ataupun seminar yang Romo katakan tentang kasih, kepada para bapak dan para ibu yang hadir di sini dia bilang, jangan ingat apabila di dalam Katolik mengatakan kasih dan kita mengatakan kasih ini membolehkan segala-galanya. Tidak, dia bilang. Kasih bukan membolehkan segala-galanya. Kalau kasih ini membolehkan segala-galanya, yang hubungan sesama jenis itu bolehlah berkawin. Yang hubungan seks tanpa kawin itu bolehlah karena kasih. Jadi jangan salah pikir yang kasih ini membolehkan segala-galanya. Dan hari ini dibuktikan di dalam kamu punya ataupun dari tema ini, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Maksudnya kasih di sini ialah dia hanya menyuruh kita kasih kepada yang baik, bukan yang jahat. Kita mengasihi. Contohnya pada hari ini heboh satu dunia apabila Pope Prancis mengatakan yang bilang ada itu mengatakan Pope Prancis sudah membenarkan perkawinan sama jenis. Tidak. Dia hanya memberitahu yang mana LGBT juga memberi harus ada hak mereka di dalam undang-undang yang sivil itu, bah, yang duniawi punya. Tetapi untuk yang perkawinan dalam gereja Katolik sakramen itu memang tidak dibenarkan, tidak akan. Tetapi bagi yang undang-undang itu mereka juga ada hak untuk dapat loan, ada hak untuk makan, ada hak untuk bersekolah, ada hak untuk bekerja. Sebab mereka juga adalah manusia. Dan itulah kasih, sebab kita mengasihi mereka sebagai ciptaan Tuhan. Dengan itu kita boleh mengubah mereka untuk menjadi yang baik.
Jadi itulah dikatakan kasih. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jangan hendak kerjanganmu kondor, dia bilang. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa untuk hari ini, untuk situasi sekarang. Mungkin situasi sekarang ini akan berlanjutan ke norma baru ini. Jadi bersabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa, dia bilang, Mbak. So maksudnya iman harus disusuli dengan doa, dan iman dan doa harus disusuli dengan kasih, dan kasih harus disusuli dengan perbuatan. Apakah perbuatan dia itu? Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang selalu menganiaya kita, berkatilah dan jangan mengutuk. Dan inilah sebenarnya message yang diberikan kepada kita semua, bukan peserta HSWK saja. Ingatlah, tema pada hari ini, penghujung sekali, berkatilah siapa yang menyakiti, menganiaya. Kamu berkatilah dan jangan mengutuk. Haraplah selepas HSWK ini semua tidak ada yang mengutuk, sudahlah, kan? Semua tidak ada yang mengutuk lah, semua sudah wow, HSWK membawa saya untuk terus bersyukur, begitu, terus mengampuni pada mereka yang membuatkan saya sakit, begitu. Sebab Yesus juga sudah memberi contoh kepada kita, Abah. Walaupun dia sudah diseksa mati, dipaku lagi, semua kan sakit, begitu kan, tapi dia tetap mengampuni orang yang pukul dia. Itulah, kan? Dan apakah sebenarnya message, sesudah cerita tadi, message yang coba disampaikan oleh Yesus kepada kita berikutan norma baru yang sedang kita alami. Banyak message ini, tapi sebelum itu saya beritahu saya kalau masa ada lebih message di sini sebelum saya beritahu message yang apa yang disampaikan Yesus di dalam norma baru ini ya. Saya selalu renung juga, tapi untuk memberi bayangan. Saat ada ini case yang dulu sudahnya, yang lama sudah betul. Sekarang klien itu sudah oke. Dan saya sudah minta kebenaran juga kalau saya bagi sesi, bolehkah saya share apa yang kamu luah ataupun share dengan saya, boleh, tapi jangan sebut nama, dia bilang. Oke, begini ya. Apabila Anda merasakan kesakitan karena putus ataupun break dengan girlfriend dan boyfriend kau, dan kau sangat down, kau berdoa pun kau tidak dapat kembali dengan dia. Makin kau berdoa, makin kau jauh, makin dia jauh dengan kau. Lepas itu kau pun mengatakan, kenapa Tuhan tidak mendengar doa saya? Dan lalu saya bertanya, dalam perhubungan kamu itu, apa yang perkara yang membuatkan kamu bergaduh ataupun putus? Coba beritahu yang secara jujur, saya bilang. Terus dia beritahu, kami sudah membuat hubungan seks, dia bilang. Pelajar CSG Neo, dan saya terdiam seketika pada masa itu. Saya diamlah, tunduk. Saya terus tunduk. Terus apa yang saya beritahu dia kan? Baguslah, Tuhan tidak dengar doa kau, saya bilang. Kenapa? Dia bilang. Dia menyelamatkan kau, bah, saya bilang. Kau sudah berdoa dengan dia, dia sudah datang untuk menyelamatkan kau, saya bilang. Apa maksud kau? Kalau hari ini dia dengar doa kau dan kasih sambung, kau akan terus melakukan itu. Yang seks itu. Tetapi sekarang ini, kenapa dia seolah-olah tidak mendengar, sebenarnya dia mendengar, dia sudah datang dengan kau. Itu sebab dia kasih putus, karena dia datang untuk menyelamatkan kau daripada dosa. Akhirnya dia mengatakan, kenapa saya tidak terpikir ini? Jadi kepada para pelajar dan para belia, sekiranya kamu mengalami satu hari ini putus,
dan kamu merasa sedih dan merasakan kosong sebab dialah kehidupan kamu. Sakit Hello. baik? Hai. Sorry. Saya MC Clarence. Mau kasih remind masa ada 5 menit lagi ya. Sorry. Oke. Okay, Boleh. thank you. Thank you. Oke. Memang sakit baik itu cuma satu sahaja. Pikir apa yang berlaku. Apa yang berlaku. Jadi kalau yang berlaku itu membawa kita kepada dosa dan dia kasih putus kita, bermakna Tuhan sudah datang untuk menyelamatkan kita. Begitu juga pada sekarang ini. Oke, begitu juga sekarang ini. Kenapa coronavirus ini tiba-tiba hadir? Tuhan tahu dunia semakin tua, lapisan ozon kita, dan orang-orang pun terlalu sibuk, jarang berdoa. Maka dengan itu, corona sampai akhirnya lapisan ozon itu makin pulih. Dan dunia bumi ini pun makin oke. Jadi dia memberikan kita satu peluang lagi sebelum dunia ini hancur, untuk bertobat. Dan message yang Tuhan coba sampaikan dalam norma baru ini membawa kita untuk merenung kepada Dia, ataupun balik kepada Dia. Dan bagaimana kita dapat lihat cinta kasih Tuhan melalui orang-orang yang sering membantu orang-orang susah sekarang ini. Selalu kan? Oke, jadi bagaimanakah kita memperhatikan doa itu? Seperti yang saya cakap tadi, iman yang hidup, agar doa itu hidup. Oke? Dan ini yang selalu saya guna sebenarnya kepada semua. Oke, cadangan saya sebelum berdoa. Kalau ada pertanyaan nanti, kalau cukup masa, tanyalah nanti ya. Saya kongsikan yang saya buat, kalau tidak mau ikut pun itu terpulang sebab kita mempunyai cara masing-masing. Cara saya selalu untuk berdoa. Oke, mungkin kamu boleh tanya dengan sister, cara sister semua, cara Fadri, ini cara pribadi saya lah. Pertama sekali saya lakukan pemeriksaan batin terlebih dahulu. Maksud dia, saya berdiam, hening di hadapan mini altar di rumah, ataupun di bilik lah, untuk rasakan kehadiran dia. Bersyukur atas seluruh hidup kita pada hari ini, sama ada yang baik ataupun tidak baik. Membawa pribadi bahwa kita berada di hadapan Tuhan yang memandang kita dengan penuh kasih. Semua ini kita dapat lakukan dengan iman yang hidup. Kita dapat merasakan kehadiran Tuhan. Dan mohon pada Tuhan agar dapat melihat dorongan atau gerakan yang kita pernah lalui dalam kehidupan kita. Maksud dorongan gerakan ini adalah perkara yang lalu, yang apa yang kita buat, yang perkara yang membawa kita pada Tuhan, dan Bunda Maria. Dan mohon ampunan atas hal yang tidak baik, ataupun dosa, ataupun apa-apa perkara yang tidak menyenangkan hati Tuhan Yesus. Maka dengan itu, selepas itu semua, tenang sudah, berdoalah. Semada rosary, Divine Mercy, lecture Divina, kamu sudah diterapkan lecture Divina, boleh juga satu orang lecture Divina, ataupun novena. Jadi, daripada kita sejak macam mana cara berdoa itu. Oke, so itu saja. Dan Yesus adalah contoh pada kita. Apapun orang lakukan kepada dia tetap setia dengan kehendak Bapaknya. Maksud saya di sini, Yesus coba dihalang oleh murid dia supaya tidak pergi untuk disalibkan. Tapi Tuhan tetap juga, walaupun apa yang berlaku, dia tetap juga. Dan begitu juga kepada kita, macam mana pun orang coba jatuhkan kita untuk mendekati Tuhan, ikutlah Yesus yang tetap setia untuk mengikuti dia. Seperti gambaran kita lihat sekarang ini, Tuhan sentiasa mencari mereka yang hilang, sebab yang hilang itu berharga di mata dia, dan yang hilang itu adalah milik dia. Jadi, itu sebabnya pada hari ini, pada kita semua, apapun yang kita alami dalam keadaan COVID ini, jangan sekali-sekali iman dan doa kita putus, tetapi biarlah dia sentiasa berkobar-kobar dan menyala. Amin. God bless. Salam damai.
Oke. Ya. Oke, terima kasih perkongsian dari kita punya saudara Alex tadi. Banyak yang saya dapat pasal demi iman dan juga hidup doain yang tadi dia kongsikan untuk menumbuhkan lagi kita punya iman dan memperbaiki cara saya sendiri untuk berdoa lah kan. Terima kasih atas perkongsian tadi ya. Oke. Dan Sama-sama. Manan mungkin kita boleh macam ada